Salam saudaraku sekalian, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang kami yakini penuh berkat dan harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman-Mu di dalam kebenaran-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini, Efesus 1 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku, apakah hidup kita sekarang lebih baik dari dulu? Belum tentu. Sekalipun saat ini kita hidup di zaman di mana teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah mengalami kemajuan luar biasa. Kenyataannya, manusia masih tetap menghadapi berbagai masalah yang tidak ringan. Bahkan tidak sedikit yang tak terpecahkan. Masalah kemanusiaan, kelaparan, kemiskinan, peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit masih menjadi wajah kehidupan dunia saat ini. Begitu banyak tragedi tak terhindarkan yang merenggut kehidupan dan membuat kita berduka. Banyak orang terperangkap di dalam keputusasaan karena mengira tidak ada jalan keluar. Adakah iman kepada Allah dapat menjadi landasan kokoh untuk kita dapat bertahan di tengah tragedi kehidupan ini? Masih adakah pengharapan yang dapat dibagikan di tengah dunia yang menderita ini? Saudaraku, waktu telah menunjukkan lewat pukul 11 malam itu, saat seorang pria meninggalkan kantornya. Pekerjaan yang menumpuk membuat dia harus pulang selarut itu. Hari-hari itu adalah musim hujan. Setelah beberapa saat dia berjalan, rintik hujan mulai turun. Setengah berlari dia mencari tempat berlindung. Untunglah penjual nasi goreng yang mangkal di pojok jalan mempunyai tenda sederhana. Lumayan pikirnya. Segera dia berteduh menjumpai bapak penjual yang duduk sendirian. Penjual nasi goreng itu mempersilahkannya duduk. "Di sini saja, Dek, daripada kehujanan," begitu katanya saat pria itu meminta izin berteduh. Benar saja, hujan mulai makin deras dan mereka duduk dalam kesunyian yang pekat. Karena merasa tak nyaman dengan kebaikan bapak penjual nasi goreng itu, pria itu berkata, "Tolong bikin mie goreng, Pak, dimakan di sini saja." Sang bapak tersenyum dan mulai menyiapkan tungku apinya. Dia tampak sibuk. Saat bapak penjual nasi goreng itu mempersiapkan pesanannya, pria itu basa-basi bertanya, "Wah, hujannya tambah deras, Pak. Orang-orang makin jarang keluar ya." Bapak itu menoleh ke arahnya dan berkata, "Iya, Dek, jadi sepi dagangan saya. Kalau hujan begini jadi sedikit yang beli ya, Pak. Rezekinya jadi berkurang dong, Pak." Waduh, pertanyaan yang bodoh, pikir pria itu. Tentu saja tak banyak yang membeli kalau hujan begini. Tentu pertanyaan itu hanya akan membuat bapak ini makin sedih. Dalam hatinya berkata. Namun agaknya dia keliru. Bapak penjual nasi goreng itu menjawab, "Tuhan tidak tidur, Dek." Begitu katanya. "Rezeki saya ada di mana-mana. Saya malah senang kalau hujan begini. Istri dan anak saya di kampung pasti senang dapat air buat sawah. Ya, walaupun gak lebar, tapi lumayanlah tanahnya." Hati pria itu tergetar. Bapak itu benar. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan memang maha kuasa yang tak pernah istirahat buat hamba-hambanya. Pria itu tersadar telah keliru memaknai hidup.
Filsafat hidup yang dia miliki selama ini tampak tak ada artinya di depan perkataan bapak penjual nasi goreng yang sederhana itu. Maknanya terlampau dalam, membuat dia banyak berpikir dan menyadari kekerdilannya di hadapan Tuhan. Dia selalu berpikir bahwa hujan adalah bencana, adalah petaka bagi banyak hal. Dia selalu berpendapat bahwa rezeki itu selalu berupa materi dan hal nyata yang bisa digenggam dan dirasakan. Dan dia juga berpendapat bahwa saat ada ujian yang menimpa, maka itu artinya dia hanya cuma harus bersabar. Ternyata dia keliru. Hujan memang bisa menjadi bencana, namun rintiknya bisa menjadi anugerah bagi setiap petani. Derasnya juga ada berkah bagi sawah-sawah yang perlu diairi. Dia makin bergegas untuk menyelesaikan mie goreng itu. Beribu pikiran tampak seperti lintasan-lintasan cahaya yang bergerak di benaknya. Ya Tuhan, Engkau memang tak pernah tidur. Untunglah hujan segera reda dan dia pun telah selesai makan. Dalam perjalanannya pulang, hanya kata itu yang teringat. Tuhan tidak pernah tidur. Saudaraku, pengharapan baru menjadi pengharapan pada saat kita harus melewati kesulitan. Berpengharapan tanpa mau menghadapi kesulitan, ini satu hal yang keliru. Berharap kepada Tuhan tetapi semuanya mau lancar, ini konsep yang salah. Justru pengharapan harus dinyatakan saat melewati lembah bayang-bayang maut. Pengharapan sejati keluar saat kita berada di tempat yang paling gelap dan menakutkan. Disitulah pengharapan kita keluar menerobos sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan ini menjadi kekuatan kita menghadapi lembah kekelaman. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu tidak tidur, seharusnya ini menjadi pengharapan di saat kita mengalami bayang-bayang maut atau kesulitan hidup. Di tengah-tengah kesulitan, justru pengharapan harus bertumbuh di dalam hidup kita. Kita tidak berharap kepada sesuatu yang mati, melainkan kita berharap kepada Tuhan yang sudah mati, namun bangkit bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di saat dunia mengalami kemerosotan dan kehancuran, di sana kami melihat sebuah harapan dari-Mu Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang memperhatikan kami anak-anak-Nya. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa di dalam nama-Mu selalu ada pengharapan, sehingga kami tidak boleh berputus asa. Kami harus berupaya dan berharap akan kebesaran nama-Mu dan kuasa-Mu yang mampu mengatasi segala kesulitan hidup. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk orang-orang yang putus harapan, untuk orang-orang yang merasa tidak ada jalan keluar dalam kesulitan hidupnya. Kasihanilah mereka Bapa, berilah mereka pengharapan bahwa Engkau akan menolong mereka. Pakailah kami Tuhan untuk membawa harapan-harapan kepada orang-orang di sekitar kami yang banyak mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.